Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, jikalau Tuhan kasih kesempatan saya untuk boleh sekali lagi melayani Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat ini. Tempat ini sangat spesial bagi saya, karena disinilah saya mengenal Tuhan Yesus. Disinilah Tuhan tangkap saya dan saya boleh mengenal tentang kekristenan. Bapak Ibu, saudara-saudara, baru tadi waktu tengah ibadah yang pertama tadi, kita mendengar satu kabar duka, ada satu namanya Bapak Yohanes dari Madura, di Bangkalan, Tuhan panggil. Dan tadi waktu ibadah awal, saya dikasih tahu, saya pikir ya nanti pulang saya mau mampir ke ICU rumah sakit di Kenjeran sini ya. Tetapi tadi kurang lebih jam 8 begitu, setengah 9, Tuhan panggil. Nah, beliau juga salah satu dulu pemuda di tempat ini yang ikut merintis pelayanan di Sutorejo juga ya. Dan Tuhan panggil, sudah banyak orang-orang yang Tuhan panggil, kita nunggu giliran, saudara. Cuman persoalannya, saudara, apa yang saudara persiapkan di dalam menyambut nanti kalau Tuhan panggil kita. Oke? Nah, kiranya Tuhan menolong kita. Hari ini saya mengajak kita melihat di dalam Amsal Soleman pasal 15. Saya diberikan tema besar mengenai konflik di dalam diri. Nah, saudara-saudara, ini di dalamnya, di dalam antar kita gitu ya. Nah, ini bicara mengenai konflik. Jadi khotbah saya buat seri dari yang pagi tadi dan sebentar yang ketiga. Jadi saudara-saudara, kalau tidak ada komitmen lain, saudara boleh hadir sebentar ketiga untuk mendengar seri yang berikutnya, kira-kira begitu. Tapi kalau saudara tidak bisa, ya tidak apa-apa. Ya, Tuhan tetap akan beranugerah dan menolong kita. Mari kita lihat di dalam Amsal Soleman 15. Amsal Soleman 15, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membaca ayat yang 1, saudara membaca ayat yang kedua, sampai ayat yang keempat bergantian. Amsal Soleman 15, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita lihat sekarang di dalam pasal 25 ayat yang ke-15. Satu ayat lagi, pasal 25 Amsal ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saudara membaca di ayat atau di buku Alkitab saudara masing-masing. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, berkatilah perenungan kami pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Berkati umat-Mu dengan pergumulan dan kesulitan, bahkan mungkin terjadi konflik di dalamnya. Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, siapa yang tidak pernah mengalami konflik? Setiap kita pasti pernah mengalami benturan, tegangan, baik itu dengan sesama maupun mungkin dengan saudara. Bahkan saudara dan saya mengalami konflik di dalam diri, batin saudara. Saya tidak tahu saudara sadar atau tidak. Saudara mungkin sekarang duduk di sini, tetapi batin saudara juga sedang berkata-kata. Saudara duduk di sini, pikiranmu mungkin di GM. Saudara badannya di sini, raganya sini, tapi pikiran saudara sampai ke Madura dan lain sebagainya.
Saudara, waktu saudara duduk diam, di dalam diri saudara tidak ada diam. Dia tetap berkata-kata. Dia ngomong. Ini yang disebut dengan self-talk. Nah, manusia punya kemampuan self-talk. Dia bisa berkata-kata kepada dirinya. Alkitab mengajarkan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau gundah gulana? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Siapa yang ngomong? Dirinya. Dia ngomong sama siapa? Diri. Maka saudara-saudara, dengar kalimat ini ya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang salah ngomong dengan dirinya. Saya ulang ya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang salah ngomong dengan dirinya. Saudara pernah nggak ngalami? Saudara melakukan sesuatu hal, saudara marah, saudara akhirnya meluapkan kemarahan, saudara akhirnya keluar kata-kata, lalu dalam diri saudara muncul penyesalan. Aduh, goblok aku. Aku tadi mestinya enggak boleh ngomong begitu. Ada suara seperti itu kan? Lalu suara ini ngomong, iya kamu goblok, kamu nggak boleh ngomong begitu. Aduh, tapi aku sudah ngomong. Iya kamu goblok. Lalu dia tanya lagi, terus bagaimana dong? Terus diri ini ngomong. Aku takut mati. Lalu ada diri lain ngomong. Jangan mati. Jangan mati. Ingat ada anakmu. Ingat ada istrimu. Ingat masih ada tanggung jawabmu. Terus saudara ngomong, iya. Nah, orang yang akhirnya mengatakan, enggak, saya main ayunan pakai leher. Berarti itu final perkataannya. Dia menetapkan hati, saya mau mengakhiri hidup saya. Nah saudara-saudara, waktu saya usia kurang lebih 13 tahun, cinta saya ditolak, saudara-saudara. Cinta saya ditolak. Maka saya pulang dari ibadah di sini, pemuda, saya sepanjang jalan Kenjeran ini, saya sudah bertekad. Ada bemo, ada mobil, ada truk, ada apapun, saya akan hantamkan, sudah. Mati sudah. Karena cintaku ditolak. Waduh, saudara-saudara. Sepanjang pulang, nggak ada bemo, nggak ada truk, semuanya lancar jaya. Sampai di rumah. Akhirnya sampai di rumah saya menulis surat, saudara-saudara, kepada mama saya. Mama, kalau engkau baca surat ini, papa mama, berarti aku sudah mati. Hari itu pagi, besok minggu pagi, saudara-saudara. Minggu pagi, saya pakai baju putih, celana putih, sepatu putih, ibadah terakhir saya. Karena pulang ibadah, saya mau hantamkan diri saya, sehingga innalillahi wa innalillahi Rolling Stone katanya. Minggu pagi saya duduk di baris kedua, posisinya sekitar di sini, saudara-saudara, di sini. Hati saya hancur. Aduh, Om Tek undang pengkhotbah, tamu, saudara-saudara, encik-encik. Encik-encik ini habis kena stroke, saudara. Sehingga encik ini ngomongnya begini, saudara. Jadi hatiku sudah hancur, kena lihat wajahnya encik ini lebih hancur lagi, saudara-saudara. Tapi encik ini, Tuhan pakai, hamba Tuhan yang habis kena stroke, Tuhan pakai. Walaupun keluargaku tidak memperhatikan aku, Tuhan memperhatikan aku. Hari itu saya menangis di baris kedua, dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, ada orang-orang yang mengatakan dirinya salah. Dia menyesal seumur hidup. Penyesalan itu tidak bisa hilang. Maka pagi tadi saya ingatkan, hati-hati kalau engkau marah. Sehingga konflik itu terjadi. Nah saudara-saudara, kita melihat di dalam teologi dan di dalam manajemen, konflik itu terjadi tidak tiba-tiba. Semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Ada bibit-bibitnya. Nah tolong dimunculkan saudara-saudara. Saudara, sumber konflik yang sering terjadi, yang pertama adalah perbedaan tujuan. Saudara-saudara, sudah perbedaannya sudah prinsip sekali. Ini udah utama, yang paling prinsip.
Tujuannya beda. Satunya mau ke pasar atom, satunya mau supermall. Gimana bisa? Maka itu sudah ketegangan, itu tensi. Maka tujuannya beda, prioritasnya beda. Maka dengar ya, yang jombloan dan jomblowati ya. Jangan asal engkau cari pasangan. Kalau engkau tidak sehati, engkau mencicipi neraka di dalam rumah tanggamu. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, engkau sedang exercise, mencicipi surga itu turun di dalam rumah tanggamu. Nah, saudara-saudara, di sini saya lihat sepertinya rata-rata yang sudah menikah, sudah puluhan tahun, belasan tahun. Mengerti apa yang saya omong. Tetapi yang jombloan, jomblowati itu, aduh, happy Valentine, I love you, you love me. Makan itu cinta nanti. Hah? Kamu kalau waktu pacaran itu ngentutnya diempet-empet, saudara. Nanti kalau sudah menikah tanya ini dan lihat papa mamamu di rumah ngentut itu los. Kayak mercon. Nggak merasa bersalah pula. Makin keras makin bangga. Nggak ada permisi, nggak ada. Mau tos, tos, tos. Tapi waktu pacaran, aduh jaim. Jaim. Happy Valentine. Pret. Saya kadang-kadang kalau lihat anak-anak muda itu kadang-kadang muak. Padahal saya dulu juga muda. Wih, kalau muda itu perfumnya cerot. Lihat ini sekarang, minyak angin, minyak gosok, minyak tawon lah, nona manis lah. Cap kapak lah. Kalau masih muda, perfume, wih, ini semua. Aduh. Sebentar lagi minyak angin, maka kalau engkau lihat itu encing-encing kongkong emak-emak ini minyak angin aja bawaannya. Enggak pakai parfum lagi, saudara-saudara. Sebentar lagi 4711 gitu, saudara. Tahu 4711 itu? Yang untuk dipeti mati itu, saudara. Jadi kadang-kadang orang-orang anak-anak muda itu terlalu naif. Maka saudara, hati-hati kalau engkau milih pasangan. Karena ini investasi seumur hidup, di mana engkau akan menginvestasikan separuh waktu hidupmu bersama dengan orang yang kalau tujuannya salah, tujuannya tidak sama, saudara sedang mencicipi neraka. Lalu sumber konflik adalah perebutan sumber daya yang terbatas. Ada perebutan aset, ada perebutan uang, ada perebutan waktu, ada perebutan kekuasaan, ada perebutan wilayah, ada perebutan perhatian. Itu terjadi konflik, saudara-saudara. Karena ada yang merasa tidak aman. Orang yang merasa merebut itu, dia merasa ini orang mengancam saya. Maka ini bahaya orang ini. Harus disingkirkan. Karena dia merasa tidak aman, dia merasa terancam dengan orang itu. Maka terjadilah konflik, bahkan tidak sedikit, saudara-saudara, antar keluarga pun perebutan. Rebutan warisan lah, rebutan macam-macam, saudara-saudara. Nah, ini perebutan sumber daya. Lalu perbedaan latar belakang. Saudara, ada yang orang latar belakang beda, budaya, pendidikan, kebiasaan. Saya di Sumba, saudara-saudara, selama di Sumba saya datang, saya mau bayar di Indomaret. Lalu petugasnya bilang, sabare, bapak sabare. Saya diam. Lalu dia masih melayani customer yang lain. Sabar pak? Ya. Sabar ya. Ada orang Sumba di sini? Tidak ada. Ada. Nona ini. Iya. Sabar iya. Lama-lama saya tidak jadi sabar, saudara-saudara. Terus bilang, sabar Saya bilang, loh, dari tadi itu saya diam, tunggu. Saya tidak marah-marah. Kok disuruh sabar sih? Akhirnya saya jadi nggak sabar. Saudara tahu bagi orang Sumba sabar itu apa? Tunggu. Jadi maksudnya apa? Tunggu ya. Tunggu ya. Oh. Nah, saya ini dipikir dari tadi itu marah-marah. Nah, saya pikir gitu. Karena apa? Ada latar belakang apa? Perbedaan budaya. Jadi saudara-saudara, kalaupun jombloan dan jomblowati engkau menikah, saudara carilah yang perbedaannya sedikit. Oke? Termasuk pilih gereja. Ada banyak pemuda saya, saudara-saudara, satunya itu dari gereja yang tradisi, gereja suku,
Yang saudara kalau batuk pun, satu gereja dengar saudara. Lalu pacarnya yang cewek, wih gerejanya itu yang yo, what's up, yo. Waduh, waktu pacaran, dia ke gerejanya pacarnya, dia bingung yang cowok ini. Ada apa sih kamu ini? Angkat tangan lah, sorak lah, ada penari lagi. Lalu yang cewek diajak ke gerejanya. Wih. Tenangnya itu seperti ini. Nah ini kayak begini, sampai angin pun kedengeran. Lalu yang cewek mengatakan, aduh gerejamu ndak ada Roh Kudus. Yang cowok bilang, gerejamu ndak ada Roh Kuda semua katanya. Saudara, akhirnya saling baku tengkar, konflik tengkar. Maka kalau bisa ya jomblowan, jomblowati, cari satu gereja. Genesis kan cabangnya banyak toh. Kalijudan ada stok. Grand City juga ada stok. Mana lagi? Sutorejo juga ada. Mau mana sih? Yuk, gak ada stok. Nanti kasih tahu saya, Pastor. Bali masih banyak stok. Saudara-saudara cari kalau bisa satu gereja. Maka kalau sudah latar belakangnya sama, tujuan deh sama, saudara mengurangi konflik. Lalu konflik yang berikutnya adalah masalah hati. Satu yang menuntut, saudara, apalagi di dalam pernikahan, menuntut pasangannya memenuhi kemauannya. Tidak bisa, pasanganmu bukan Tuhan. Engkau memenuhi dirimu sendiri pun tidak bisa kok. Apalagi menuntut orang lain memenuhi dirimu, tidak bisa. Maka menuntut orang harus. Itu Paul David Tripp mengatakan, engkau sedang memberhalakan orang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Maka ini menjadi sumber konflik. Lalu batasan, tidak ada jelas, aturannya nggak jelas, itu terjadi konflik. Sehingga disitulah muncul kemarahan. Kemarahan itu respon yang wajar, emosi yang normal bagi manusia. Tetapi saudara-saudara, tadi dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan apa? Marah. Maka saudara-saudara hati-hati di dalam disiplin lidah. Lidah ini Alkitab mengatakan seperti api yang bisa menghanguskan hutan yang besar sekali. Dari lidah yang sama kita memuji Tuhan. Dengan lidah yang sama kita caci maki orang. Dari mulut yang sama. Maka saudara dan saya hati-hati. Lalu bagaimana mengendalikan diri? Turunkan, mengendalikan diri yang pertama adalah menerapkan disiplin diam. Law of silence. Diam. Ini sebuah langkah untuk menghindari satu kondisi yang bisa menjadi lebih buruk. Saudara marah, tahan dulu. Kadang saudara marah, nahan. Ada orang yang memang ekstrovert. Kalau dia marah, langsung marah. Ada orang marah introvert. Karena dia orang introvert, dia simpan. Dia diam. Dia tahan. Akhirnya dia hantam dirinya, asam lambungnya. Lalu dia tidak bisa tidur. Makan tidak bisa tidur. Tidur tidak bisa makan. Gelisah, galau, saudara-saudara. Stres. Sehingga saudara diam. Akhirnya satu waktu menjadi bom waktu. Boom! Itu menjadi kemarahan yang besar. Dan konfliknya bisa jadi konflik yang besar sekali. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara harus menjaga hukum daripada diam. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, saudara-saudara. Yakobus pasal yang ketiga, saudara perhatikan, itu mengingatkan setiap kita. Yakobus pasal yang ketiga, kita baca ayat 5 dan 6. Ada yang bisa bantu saya membacakan? Yakobus pasal 3, ayat 5 dan 6. Siapa yang bisa bacakan? Anybody, please. Langsung. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api.
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Dan ia sendiri Nyalakan. oleh api neraka. Maka saudara harus hati-hati. Waktu engkau meresponi sesuatu, saudara harus sadar, jaga lidahmu. Kita seringkali gampang ngomong ya. Kecoa lu. Semut kamu. Dasar kelinci. Saudara, hati-hati. Alkitab mengatakan setiap kata-kata yang sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang orang diam, saudara juga harus hati-hati. Kalau dia diam, hati-hati. Saudara-saudara tahu ulat bulu? Ulat bulu? Tahu ya? Ulat bulu. Saudara kalau tahu ulat bulu, ngapain? Diemin aja. Terus saudara bilang, ih ulat bulu lucu. Lucu. Ini ada bulunya ya. Apa yang terjadi? Ya saudara gatel sendiri. Kadang-kadang saudara kalau lihat ada satu kejadian, saudara respon, jangan terlalu cepat-cepat mengata-ngatai. Saudara tunggu dulu, lihat dulu, diam, watch, wait, and see. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, law of silence itu supaya membuktikan siapa sebetulnya yang salah, siapa yang benar. Jangan cepat-cepat. Di dalam pasal 1 saudara-saudara dikatakan Yakobus menulis, orang itu cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Supaya saudara tidak terjebak di dalam kesalahan. Maka hukum diam ini bukan berarti saudara itu diam, kalah, konyol, bodoh. Tidak. Tetapi ini justru bijaksana dari Tuhan. Saudara-saudara ada dikatakan hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan orang yang diam. Orang diam itu bisa dianggap pinter karena dia berdiam. Tapi kalau saudara banyak omong, Alkitab mengatakan banyak omong, banyak salah. Jangan kita mau menjadi guru, karena guru banyak salah di dalam perkataan. Maka hamba-hamba Tuhan hati-hati. Mahasiswa STT, belajar baik-baik. Majelis, pengurus, saudara yang bisa berkhotbah di tempat ini, jangan asal bunyi, jangan asal fasih lidah. Saudara bertanggung jawab kepada Tuhan, saudara bertanggung jawab kepada jemaat. Mimbar ini bukan satu panggung, tetapi ini korban, ini mezbah. Saudara harus mengkorbankan diri, bukan mencari popularitas. Ini panggung yang bukan untuk di gereja. Ini panggung untuk bagaimana saudara mempersembahkan korban hidup di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya harus hati-hati. Ada anak-anak muda biasanya pingin cepat-cepat bisa naik mimbar. Pingin cepat-cepat bisa berkhotbah. Pingin cepat-cepat terkenal. Hati-hati. Hati-hati. Karena di situ kau akan memunculkan konflik yang mungkin kau tidak tahu. Konflik itu ada di dalam batin jemaat yang sedang mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, disiplin lidah itu apa? Disiplin dalam konflik. Saudara, tindakan disiplin lidah tidak sekedar menahan diri. Seorang Puritan, Richard Baxter dari Inggris, dia mengatakan bahwa ini tindakan yang ilahi. Saudara, menahan lidah itu tindakan yang rohani. Itu tergantung dengan siapa yang sebetulnya memerintah di dalam hatimu. Kalau engkau dikata-katain orang, kau tersinggung, sebetulnya siapa sih yang disinggung? Nah, ini sekarang kita masuk di dalam dunia era postmodernisme. Orang itu sekarang feelingnya, perasaannya menjadi Tuhannya. Engkau boleh singgung orang lain ya, jangan singgung saya ya. Karena perasaanku, emosiku, saya itu adalah Tuhan. Maka dia kalau disinggung dirinya marah sekali.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tadi pagi saya kasih contoh kepada Hosea. Saya apa kabar, saya? Hosea. Apa kabar? What's up? Masih hidup ya? Saudara lihat tuh ya. Saya tepuk-tepuk punggungnya dia. Santai aja dia. Nggak marah. Betul atau benar? Tapi andai kata umpama jikalau misalkan. Jangan diviralkan ya. Ini cuma umpama loh. Di sini ada bisulnya dia. Lagi sakit-sakitnya. Lagi bisul yang lagi merekah. Gitu, saudara. Wih, cekot-cekot. Ini saya tidak tahu kalau di sini ada bisul. Kira-kira kalau saya ketemu Hosea tadi. Saya apa kabar, saya? Belum kesentuh dia sudah. Saudara ngerti? Karena ada apa? Bisul. Saudara kalau dengar khotbah engkau tersinggung, itu bisulmu. Jangan WA ke pastor untuk tidak undang saya lagi. Kamu yang harus bertobat, bukan saya. Saya tidak kenal engkau satu persatu. Saya tidak tahu bisulmu ada di mana. Tetapi saudara tadi berdoa, Tuhan urapi kata-katanya dia, berikan firman kami. Tuhan, saudara yang berdoa itu. Sekarang dia mengatakan perkataan dari Tuhan, saudara tersinggung, marah. Lalu mulai di sini mengkerut, turun. Lalu di sini keluar asap. Selama engkau duduk di sini, bisulnya bukan di sini, tapi di sini, saudara mulai goyang. Ini orang anak muda ini, mama, saudara-saudara, saudara mulai kirim WA, pastor, jangan diundang lagi itu orang. Jangan. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau dipulihkan. Kalau engkau sedang dipulihkan, relakan dirimu. Wahyu mengatakan pasal 3 ayat 19. Orang yang dikasih Tuhan dihajar oleh Tuhan. Tetapi engkau kalau dibiarkan sama Tuhan, cilaka engkau. Kalau engkau dibiarkan sama Tuhan, kita tidak ada obat untuk bertobat. Itu sudah artinya kematian murka Allah sedang menanti engkau. Maka kalau Tuhan masih tegur engkau dan saya, puji Tuhan. Bapak Ibu, disiplin lidah. Alkitab mengajarkan hidup dan mati seseorang dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Itu di dalam pasal 18 ayat 12 di dalam 21 Amsal Sulaiman. Tetapi di dalam pasal 12 ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada orang itu kalimat-kalimatnya menyelekit jelup, 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 jelup. Saudara-saudara, barusan ini ada penginjil muda di gereja saya. Dia mengatakan, Pak Sun, saya perhatikan khotbah-khotbahnya Pak Sun. Sekarang agak berbeda. Apa bedanya? Dulu kalimat-kalimatnya Pak Sun itu tajam sekali. Tapi kenapa sekarang kok tidak? Saya belajar sesuatu. Karena saya pikir saya berkhotbah dengan baik. Saya pikir berkhotbah menyampaikan firman. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang mendengar khotbah itu terlalu sakit di dalam hatinya. Sampai dia akhirnya meninggalkan gereja. Meninggalkan gereja. Waktu saya berkhotbah, selesai, dari sini saya pulang ke Bali. Tapi pastornya, nyariin jiwa yang tadi itu, yang lagi sakit. Dia memulihkan, melayani. Pemulihan jemaat-jemaat Tuhan itu susah sekali. Akhirnya saya mulai sadar. Saudara-saudara, sekarang saya tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang kadang-kadang menyakitkan jemaat. Tetapi kadang-kadang saya merasa saya belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan kalimat-kalimat itu, tinggalkan dosamu. Nah di Sumba, sorry ya contohnya banyak di Sumba ya, saudara-saudara. Di Sumba ada saya satu kali berkhotbah, tinggalkan rokokmu. Ada bapak kepala sekolah, saudara-saudara. Dia jengkel sekali, dia marah sekali. Ini ada orang Cina dari Bali, teriak-teriak, tinggalkan rokok, saudara-saudara. Waktu dia pulang, dia marah-marah, jengkel, sambil buka rokok, saudara. Setelah dia buka rokok, itu di rumahnya itu pintunya ada
apa itu, ada palangnya dikit gini, saudara. Jadi waktu dia masuk, kurang tinggi kakinya. Jadi jatuh, saudara. Bro. Lalu waktu jatuh, saudara, rokoknya ikut jatuh. Bior. Dia ingat Sundoro. Marah dia. Jengkel. Ini gara-gara Sundoro. Lalu dia, rokoknya disimpan lagi. Dia isep lagi. Mantap rokokku. Keras musikku. Kental kopiku. Kronis penyakitku. Sekarang dia ngerokok. Saking capeknya dan jengkel dia, saudara. Dia ngerokok ketiduran. Tidur. Blok jatuh. Rokoknya itu di bantalnya, saudara. Akhirnya keluar api. Saking capeknya dia tidak sadar. Istrinya kaget. Ini kenapa kok ada begini ya? Dia lihat, wih, Papa bangun. Dia bangun kaget. Dia lihat api. Ingat Sundoro. Karena dia marah sekali dengan Sundoro. Terus akhirnya api itu bisa dipadamkan. Dia sadar, saudara. Hari itu rokoknya dia buang, semua kurang ajar. Hampir saja ini, gara-gara ini, aku hampir saja mati. Ini juga gara-gara Sundoro. Waktu berjalan, saudara-saudara, tahun kemudian saya datang lagi ke Sumba, adakan seminar, dia jadi moderatornya. Dia pingin jadi moderator, dan dia pingin ketemu sama saya. Dan dia ceritakan yang tadi itu. Hari ini dia sudah tidak rokok, tidak siripidang, tidak lakukan. Dia sekarang menghafal ayat firman Tuhan, dia melayani Tuhan, luar biasa. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan pakai kalimat-kalimat kita yang menyakitkan. Tetapi saudara-saudara, saudara harus belajar mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ini disiplin dalam lidah. Saudara-saudara, tindakan ini adalah hukum diam dan tindakan disiplin lidah. Jadi saudara harus jaga lidah, perkataan saudara. Saudara lihat ya. Lihat ya, ini kayaknya lebih banyak yang lansia, senior ini banyak ya. Saudara lihat ya, orang-orang yang senior itu banyak omong atau enggak ya? Lebih banyak. Orang-orang ence-ence, AI, kalau lihat yang muda-muda ini senyum aja dia. Apalagi kalau dengar mereka, I love you, you love me. Oh. Lihat cim-cim, kong-kong. Karena mereka sudah mengerti. Ini gerutan-gerutan ini. Meskipun crunchy. Ini di sini banyak pengalaman-pengalaman. Dia tidak banyak omong. Hati-hati ya. Hati-hati. Orang yang sudah tua-tua ini jam terbangnya tinggi, saudara. Jam terbangnya tinggi. Maka engkau sama orang tua jangan dilawan. Mereka pernah muda, engkau tidak pernah tua. Jangan dilawan. Wah, papa ini, mama ini kuno. Kuno-kuno ini antik, mahal. Saudara tidak pernah jam terbang, saudara tidak pengalaman, pemuda tidak pengalaman. Ngomong. Orang tua kadang-kadang ngomong cuma satu kalimat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah disiplin rohani. Disiplin yang ilahi. Maka sekarang bagaimana? Yang ketiga, praktekkan pengendalian diri. Kalau engkau ada Roh Kudus, roh yang menguasai dirimu, maka harus engkau praktekkan itu. Ketika engkau terprovokasi, engkau terdorong untuk mau respon, hati-hati. Ingat dosa dari lidah ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak mampu. Ya, saya memang tidak mampu. Paulus pun mengatakan, aku itu mau yang baik. Aku mau yang baik. Tapi waktu aku kerjakan, bukan yang baik. Bukan yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Siapa yang di sini ingin berbuat jahat? Tidak ada kan? Saudara tidak ada yang mau berbuat jahat kan? Niatnya berbuat jahat tidak ada kan? Ini kan baik-baik kan? Buktinya di gereja kan? Cuman saudara nggak ada neonnya aja kan? Saudara nggak ada sayapnya saja kan? Betul kan?
Semua mau yang baik. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan memang saya mau yang baik. Tapi bukan yang baik yang saya lakukan. Justru yang jahat. Maka kalau saudara tidak menguasai dirimu dan menyerahkan dirimu kepada pimpinan Roh Kudus, saudara tidak taat dengan pimpinan Roh Kudus, saudara bahaya sekali. Bahaya sekali. Bukan yang baik yang kau lakukan, justru yang jahat. Karena apa? Di dalam dirimu dan dalam diriku ada natur dosa, hukum dosa. Saudara-saudara, kalau ini saya jatuhkan, tisu ini saya jatuhkan, menurut saudara, kemana arahnya? Yakin? 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 Lu kok saudara nggak yakin tuh ya? Ini kalau saya jatuhkan, lepas tangan, jatuh kemana? Kenapa ke bawah? Karena ada hukum gravitasi. Maka saudara-saudara dan saya tidak mungkin bisa berbuat baik. Tidak bisa saudara menguasai dirimu. Kalau nggak karena Roh Kudus. Tidak ada kemampuan untuk itu. Kecuali ada kuasa yang lebih besar daripada dirimu dan diriku. Disitulah yang akan memampukan dirimu. Yaitu apa? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan diberikan bukan kepada semua orang. Diberikan kepada mereka yang percaya. Barang siapa percaya, dia diberi Roh Kudus. Dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dia dijadikan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau dulu marah-marah sudah. Lu nggak tahu gue ya. Lu nggak tahu tato gue. Nah, saudara nggak tahu tato saya putih-putih di sini. Mau yang mana? Tato yang warna-warni atau yang putih-putih? Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar. Tetapi pada waktu kita dijadikan ciptaan yang baru, ada Roh Tuhan. Jikalau Roh itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan mengendalikan dirimu. Maka saudara-saudara, itu tadi Richard Baxter yang pikirannya dikutip oleh Paul David Tripp. Ini persoalan hati, siapa yang bertahta di dalam hatimu? Siapa Tuhanmu? Saudara memang bernyanyi, kau Tuhanku, kau Tuhanku, kau Tuhanku. Tetapi secara realita, Tuhan kita adalah diri kita. Kita tidak mau disinggung, sedikit pun tidak boleh. Siapa engkau dan aku? Tapi siapa Kristus? Dia meninggalkan surga mulia. Mengkosongkan dirinya. Untuk mencari orang kayak Sundoro, kayak engkau. Orang yang jahat, orang yang memabuk, orang pembunuh, pembohong. Siapa engkau? Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kalau engkau punya anak 3, 2. Siapa yang di sini punya anak lebih dari 1? Bapak punya anak lebih dari 1. Pak, anaknya berapa ya, Pak? 2. Minta 1 kasih saya, Pak. Loh. Ya sudah, Pak, ini di depan jemaat Tuhan dan hambanya. Dan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak kasih anaknya 1 ke saya akan didik baik-baik, saya akan sekolahkan baik-baik, saya akan kasih sekolah yang terbaik. Kalau perlu saya jadikan pendeta. 1 aja. Oh, goyang imannya, saudara-saudara. Nggak ada jawab. Tapi yang sebelah bilang. Karena Bapak ini mau jawab iya. Yang sebelahnya. Karena yang sebelahnya yang mengandung 9 bulan. Yang bapaknya ini cuma sponsor utama, saudara. Jadi dia masih kasih rela. Tapi yang sebelahnya bilang, enak aja kamu kasih kamu, nggak ikut susahnya aku melahirkan anak. Aku 9 bulan itu. Mana-mana bawa drum band. Saudara lihat ini. Punya 2 loh. Punya 2, saya minta 1, nggak dikasih. Saudara bayangkan Bapak kita di surga punya cuma 1. Satu-satunya anaknya itu. Terus Pak, anak Bapak ini mau saya sekolahkan, saya mau didik, nggak dikasih. Kira-kira engkau mau kasih anak untuk mati? Anakmu datang kepada mama,
Pa, Ma, aku pamit ya. Mau kemana? Merantau. Merantau kemana? Mati. Saudara kasih izin nggak? Orang tua mana yang kasih izin kirim anaknya untuk mati? Itulah Bapa kita di surga memberikan anaknya yang tunggal untuk supaya engkau bisa menguasai dirimu. Supaya engkau menjadi makhluk yang baru, ciptaan yang baru. Sehingga dari situ kita bisa memanggil dia Abba, ya Bapa. Masihkah engkau terus hidup di dalam dosamu? Masihkah engkau tidak mau menguasai dirimu? Masihkah engkau dirimu itu terus menjadi Tuhan? Paulus mengatakan, hidup yang aku hidup ini sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus ingat kita ada di dalam dunia yang terjatuh. Kita ada dunia yang terjatuh. Tidak ada bagian yang tidak disentuh oleh dosa. Pikiran kita, emosi kita, perbuatan kita sudah tercemar. Maka perlu ciptaan yang baru. Perlu Kristus datang. Perlu Roh Kudus diberikan kepada kita. Dari situ kita boleh mengerti ada konsep eskatologis. Ada penghakiman. Ada yang saudara-saudara yang nanti Tuhan sudah berikan. Saudara, Tuhan sudah berikan. Aku beri kamu umur panjang, aku beri kamu kesehatan, aku beri kemampuan untuk bekerja, aku beri kemampuan engkau untuk menikmati hidup ini. Tetapi untuk aku mana? Untuk Tuhan mana? Saudara-saudara, hidup berapa jam? Sehari berapa jam? Ada yang 25? Coba. 25? 23? Semua sama, 24 jam. Kerja berapa jam? 8 jam, betul gak? 8 dari 24 sepertiga. Betul gak? Kerja. Terus tidur, istirahat berapa jam? 8 jam. Sepertiga istirahat. Sepertiga kerja, sepertiga istirahat. Terus sisanya 8 jam kan? Ya kan? Ayo bantu saya, matematika saya ini jelek saudara. Benar kan? Sisanya 8 jam ya? Terus untuk apa? 8 jam untuk apa? Mayong, yuyung, ceki, halan-halan, mall, ngafe, apa lagi? Hah? Healing, apa lagi? HP, Sucait belang bolong. Saudara, investor mana yang kasih investasi, lalu semuanya untuk dirinya itu, investor tidak dapatkan apa-apa. Saya mau tanya, investor mana? 8 jam kau kerja untuk siapa? Diri. 8 jam kau istirahat untuk siapa? Diri. Engkau jalan-jalan, healing, dan lain sebagainya. Untuk siapa? Diri. Untuk Tuhan kapan? Engkau ibadah seminggu sekali kurang. Jangan merasa kau bangga cuma sudah bisa ke gereja tiap minggu. Engkau pakai untuk diri semua. Untuk Tuhan mana? Untuk Tuhan. Apa yang kau berikan? Ada satu lagu mengatakan, nanti apa jawab kita di hadapan Tuhan? Waktumu semua untuk engkau saja, tidak ada untuk Tuhan. Maka nanti ada kemarahan yang besar, ada konflik yang besar, di mana Tuhan pencipta alam semesta ini, dia menyatakan murkanya kepada engkau yang terus menerus hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosamu, tinggalkan kejahatanmu, tinggalkan perzinahanmu, tinggalkan kelalimanmu. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, now, buang semuanya itu. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu mendustai.
Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar Khaliknya. Nanti saudara baca lagi di rumah. Di situ dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita waktu menghadapi konflik? Bagaimana respon kita ketika ada sesuatu? Ingat, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Jangan lagi sama seperti dunia, karena engkau dan aku adalah miliknya. Latihlah dirimu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, tolong, saya marah Tuhan, saya jengkel. Sampaikan itu kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan engkau. Dari situ konflik itu bisa berkurang. Dan tidak perlu, kalau bisa, tidak perlu terjadi. Sebentar saya akan membahas, melihat salib di konflik. Jikalau saudara tidak ada komitmen, saya undang di ibadah berikutnya. Untuk belajar lagi, melihat salib di tengah konflik. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Minta dengan kasih hambanya, Bapak Pastor Ishak, untuk memimpin kita di dalam doa firman yang boleh kita dengar.